Ladies and gentlemen, welcome to Indonesia, exploring iconic buildings and bustling streets, experiencing the charm of Southeast Asia. This is Indonesia, and every moment here will be unforgettable for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran di zaman yang serba digital seperti sekarang, kenapa kok masih banyak orang yang tertinggal secara ekonomi? Padahal internet sudah semakin luas, teknologi juga semakin canggih, bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence atau AI. Nah, ternyata masalahnya itu bukan lagi sekedar soal punya internet atau tidak. Yang jadi tantangan sekarang adalah siapa yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, di video kali ini saya Nabila Kansa akan membahas sebuah artikel yang sudah saya dan rekan saya buat, yaitu berjudul Menghidupkan Kembali Pemikiran Ekonomi Islam Klasik untuk Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Digital. Artikel ini mencoba menunjukkan kepada kita semua bahwa pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik ternyata masih sangat relevan loh untuk menjawab tantangan ekonomi digital saat ini. Jadi, yuk langsung kita bahas saja. Saat ini, dunia sedang mengalami transformasi digital yang sangat cepat. Kehadiran AI, otomatisasi industri, hingga perkembangan jaringan internet membuat aktivitas ekonomi menjadi jauh lebih efisien. Namun, ternyata di balik kemajuan tersebut muncul masalah-masalah baru, yaitu salah satunya kesenjangan ekonomi digital. Kalau dulu kesenjangan digital itu dapat diartikan sebagai orang yang belum memiliki akses internet. Tetapi sekarang masalahnya malah jauh lebih kompleks. Banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya sudah memiliki internet, tetapi mereka belum mampu memanfaatkan data, teknologi, atau algoritma digital untuk mengembangkan usahanya tersebut. Nah, akibatnya perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi itu justru semakin mendominasi pasar. Nah, di Indonesia sendiri kondisi ini juga terlihat. Banyak UMKM yang masih kesulitan bersaing dengan platform digital besar. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga masih relatif rendah karena literasi digital masyarakat belum merata. Kalau melihat kondisi tersebut, artikel ini menawarkan solusi yang berbeda, bukan hanya melihat masalah dari teknologi, tetapi juga dari perspektif atau sisi ekonomi Islam klasik sendiri. Dalam artikel ini, penelitian menggunakan pemikiran tiga tokoh besar ekonomi Islam, yaitu Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki konsep yang disebut asabiyah, yaitu solidaritas sosial atau kerjasama antar masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, konsep ini diterapkan menjadi kedaulatan data komunitas. Artinya, data tidak hanya dikuasai oleh perusahaan teknologi besar, tetapi juga dapat dikelola bersama oleh masyarakat, koperasi digital, pesantren, maupun komunitas UMKM. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari data bisa dirasakan secara lebih merata. Tokoh kedua adalah Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap. Nah, dalam era digital saat ini, artikel ini berpendapat bahwa akses internet cepat, keamanan digital, dan literasi digital seharusnya sudah termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Nah, oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses tersebut. Salah satu usulan yang diberikan adalah penerapan pajak digital kepada perusahaan teknologi besar.
Kemudian nanti hasilnya digunakan untuk membangun infrastruktur internet dan meningkatkan literasi digital di daerah-daerah yang masih tertinggal. Seperti itu. Nah, tokoh terakhir adalah Ibnu Taimiyah. Beliau memperkenalkan kepada kita konsep hisbah, yaitu pengawasan pasar agar aktivitas ekonomi berlangsung secara adil. Jika diterapkan pada ekonomi digital, konsep ini diwujudkan dalam pembentukan otoritas hisbah digital. Nah, lembaga ini bertugas mengawasi algoritma platform digital agar tidak terjadi praktik monopoli, manipulasi harga, eksploitasi UMKM, maupun penyalahgunaan data pengguna. Nah, dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan pasar digital menjadi lebih transparan dan lebih adil. Seperti itu. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama, yaitu yang pertama, membangun solidaritas digital melalui kedaulatan data komunitas. Kemudian yang kedua, menerapkan kebijakan fiskal digital yang berpihak kepada masyarakat seperti pemanfaatan pajak digital untuk pemerataan akses teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk lembaga pengawas algoritma atau otoritas hisbah digital agar aktivitas ekonomi digital tetap sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, ketiga konsep tadi itu saling melengkapi sehingga menghasilkan model ekonomi digital yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Seperti itu. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik ternyata masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi digital saat ini. Konsep solidaritas yang diajarkan dari Ibnu Khaldun, prinsip kemaslahatan dari Al-Ghazali, dan pengawasan pasar dari Ibnu Taimiyah ternyata dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan beretika. Artinya, kemajuan teknologi tidak seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Demikian pembahasan mengenai artikel menghidupkan kembali pemikiran ekonomi Islam klasik untuk mengatasi kesenjangan ekonomi digital. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi di era modern. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Apabila ada kurang dan salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.